Ini. Oke. Ya, Prof. Vivi. Ya, baik. Mungkin kita mulai saja ya, Prof. Ya. Ini karena tadi kamu juga masih menyiapkan untuk acara SEM ini ya, seri edukasi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu bagi Ibu Bapak semua. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir di acara seri edukasi masyarakat tahun 2023. Dan sebelum itu juga saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Vivi yang sebagai salah satu menjadi narasumber kita, dan juga di sini yang sudah hadir yaitu Ibu Yosi ya, yang tadi juga sebelumnya juga sudah hadir. Dan juga saya sapa lagi moderator kita yaitu Mbak Kezia. Terima kasih juga yang sudah hadir di sini dari eksternal ya, mungkin saya nggak hafal satu persatu dari mana, dan juga dari internal Ubaya juga yang sudah hadir di sini. Di dalam kesempatan ini kami informasikan bahwa ini adalah pertama kali ya seri edukasi masyarakat untuk tahun anggaran 2002-2023. Tapi karena ini juga mekanismenya juga sudah berubah, tidak seperti tahun lalu. Untuk seri edukasi masyarakat tahun 2023 ini kami laksanakan setiap sebulan sekali ya, kurang lebih, karena mengingat keterbatasan waktu dari narasumber dan juga kegiatan di LPPM ya, sehingga kegiatan seri edukasi masyarakat dilaksanakan setiap sebulan sekali. Jadi nanti Ibu Bapak bisa memantau informasi kegiatan seri edukasi masyarakat, temanya apa saja ataupun topik yang lagi hangat-hangatnya bisa Ibu Bapak cek di website LPPM ya Ibu Bapak, yaitu webnya di lppm.ubaya.ac.id. Oke, sebelum memulai izin kami share yang mengenai kegiatan seri edukasi masyarakat tahun 2023 ini. Oke, apakah sudah terlihat ya, Ibu Bapak? Oke, baik. Di sini terlihat ya kegiatan seri edukasi masyarakat tahun 2023 ya. Untuk yang kali pertama ini kita mengangkat tema tentang dampak penyesuaian harga BBM. Nah, ini karena kemarin juga temanya juga sedang hangat-hangatnya ya di kalangan masyarakat ya, dan juga memang dari kebijakan pemerintah ya, kita juga perlu menyesuaikan tindakan ataupun penyesuaian dari semua hal-hal yang terkait dengan kebutuhan ya, dari segi kehidupan ya, juga harus kebutuhan mana yang harus diprioritaskan. Nah, ini juga kita perlu bahas ya, diskusi di sini ya tentang kenaikan harga BBM. Nah, ini kita sudah menghadirkan kedua narasumber, yaitu Prof. Wibisono dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, dan juga Ibu Yosi ya juga sama dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Ya, di sini berikutnya adalah virtual background ya, yang mungkin Ibu Bapak bisa pakai, yaitu yang terkait dengan dampak penyesuaian harga BBM. Ya, Ibu Bapak di sini bisa gunakan. Kemudian juga tata tertib peserta ya Ibu Bapak, kami bacakan ya satu persatu. Ya, nanti saat waktu dimulai peserta akan di mute ya saat pemaparan oleh reviewer oleh narasumber, dan kemudian juga peserta diharapkan juga membuka kamera ya, jadi harus on cam ya Ibu Bapak. Dan kemudian peserta ya nanti juga diperbolehkan bertanya langsung ya secara bisa melalui chat room ataupun raise hand ya, nanti akan di-unmute oleh panitia. Dan juga nanti peserta juga akan menulis ya dengan format seperti nama penanya ya, underscore instansi penanya, kemudian juga pertanyaannya apa
Ya, oke. Berikutnya nanti kuesioner ya terkait dengan presensi, dan juga nanti akan ada pemberian materi ya setelah apa namanya seri edukasi masyarakat ini selesai, nanti akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing. Oke, kemudian nanti terkait dengan hal-hal yang terkait dengan materi ya ataupun persoalan lainnya nanti bisa Ibu Bapak cek di email ya Ibu Bapak. Oke, nanti sertifikat juga akan Ibu Bapak terima setelah mengisi apa namanya form daftar hadir peserta. Oke, di sini ada rundown-nya ya, Ibu Bapak bisa lihat. Yang pertama adalah ini karena pukul 10 ya, memang tadi kita agak molor ya Ibu Bapak. Jadi ini mulai pukul 10:04 kurang lebih ya. Kemudian juga pembukaan ya yang sudah dilaksanakan saat ini. Kemudian pembacaan tata tertib dan rundown. Kemudian nanti juga ada pembacaan CV pembicara ya oleh moderator nanti yang disampaikan oleh Mbak Kezia. Kemudian nanti ada pemaparan dari pembicara ya dari Prof. Wibisono dan Bu Yosi. Lalu dilanjut dengan QA ya tanya jawab. Dan kemudian terakhir adanya closing statement pembicara dan diakhiri dengan foto bersama. Mungkin kurang lebih seperti itu rundown acaranya Ibu Bapak. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa saya persilakan kepada Mbak Kezia untuk memandu kegiatan seri edukasi masyarakat hari ini. Silakan kepada Mbak Kezia. Ya, terima kasih banyak Pak Tang. Suara saya terdengar dengan cukup jelas ya? Iya, sudah Mbak. Terima kasih. Ya, sebelumnya minta maaf Bapak Ibu karena saya lagi di luar, saya lagi di sekitar kampus ini, jadi harus pakai masker karena kita masih di masa yang harus sama-sama menjaga begitu ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan sebenarnya ada satu salam lagi nih yang mau saya sampaikan. Ini salam kebanggaannya Ubaya sebenarnya ya, tapi saya rasa kita perlu sama-sama menyuarakannya karena kita harus sama-sama melakukan salam ini gitu, yaitu salam multikultur. Iya. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam webinar edukasi masyarakat tahun 2022-2023, seri pertama dan seri kedua ya, ini masih baru banget nih dengan tema besar dampak penyesuaian harga BBM. Perkenalkan, saya adalah Keisha Grace Hareva selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Baik, hadirin sekalian, setelah tadi sudah mendengar tata tertib dari Pak Tang, kini saatnya kita langsung saja ya mendengar pemaparan dari kedua narasumber kita pada hari ini. Di sesi pertama ini ada Bapak Profesor Dr. Andes Ekonomi Wibisono Haryo Pranoto, Magister Sains. Saya mohon maaf ya Pak kalau salah pengucapan atas namanya dan gelarnya. Jadi beliau ini meraih sarjana dan doktoral di Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, jurusan manajemen, dan strata 2 Magister Sains Ilmu Manajemen Ekonomi Keuangan di Universitas Erlangga. Beliau sekarang selain merupakan dosen di FBE atau Fakultas Bisnis dan Ekonomikanya Ubaya, juga merupakan deputi presiden direktur di PT Berwita Citra Prima yang berlokasi di Sidoarjo. Luar biasa sekali Bapak Profesor ini ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara pertama kita. Saya panggil dulu ya. Selamat pagi, Pak Wibisono ya panggilannya? Ya. Atau saya panggil Prof Wibisono? Enggak, Pak aja, Pak. Enak, Pak. Iya. lebih familiar. Kalau Prof itu lebih formal, terlalu formal. Oh, begitu. Nah, itu mestinya ucapannya bukan Haryo, Mbak. Beda. Oh, gitu. Harjo. Oh, Harjo. Harjo itu harja. Harja itu adalah kesejahteraan. Oh, baik-baik. Saya mohon maaf, Pak. Enggak apa-apa. Pak Wibisono Harjo Pranoto. Baik. Ya, jadi untuk sesi pertama kita ini, Bapak Ibu, kita akan mendengar pemaparan dari Bapak Wibisono dengan topik mengapa subsidi BBM harus dialihkan. Nah, ini lagi panas nih ya Pak ya. Nggak tahu ya, panas nggak ya? Karena beberapa orang tanya ke saya ini gimana ini hukumnya? Bingung saya. Tapi karena kita sekarang lagi di ranahnya ekonomi, mari kita dengarkan nih bagaimana nih pemaparan dari Pak Wibisono tentang subsidi BBM ini dialihkan.
Ya, tanpa berlama-lama lagi ya Pak ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Kesia, saya diberi waktu berapa, Kesia? Bentar, saya lihat rundown-nya ya Pak ya. Seharusnya kalau di rundown itu sekitar 15 menit seharusnya. Oke, oke. Nah, Tapi saya bisa minta lebih, bisa minta lebih. minta tolong PPT saya di share screen kan ya. Saya ini kan kelahiran tahun 45, jadi termasuk baby boomers dan itu terakhir ya. Nah, jadi gaptek ini tadi juga setengah mati saya masuk karena biasanya pakai Zoom gitu. Lalu ini saya harus melalui handphone ini ya. Jadi saya tidak bisa share screen. Bisa tolong di share screen-nya. PPT saya. Siap, siap, Pak Wibi. Monggo Pak Atang bisa ditampilkan PPT yang kemarin sudah dikirimkan oleh Pak Wibi. Ya, terima kasih. Sebentar ya Pak ya, saya siapkan dulu. Oke. Mungkin yang dari Mbak Lisa, mungkin Pak Atang, karena yang dari Mbak Lisa kan ada perbaikan yang sudah perbaikan yang dari Pak Wibi sudah dibuat oleh Mbak Lisa. Atau mungkin sambil jalan juga kita lihat perbaikannya ya Pak Wibi ya. Kalau ada silakan. Perbaikan tadinya. Oke, silakan. Ya, ya sudah tampilkan yang Pak Atang punya, Pak Atang. Oke, saya menggunakan pendekatan argumentatif ya. Jadi saya mulai dengan pertanyaan, ya, mengapa subsidi BBM itu harus dialihkan? Kan? Kemudian yang kedua, apakah hanya subsidi BBM yang perlu dialihkan? Kemudian yang ketiga, apa tujuan dari subsidi itu dan apa dampak dari pengalihan subsidi barang ke subsidi orang? Itu 3 pertanyaan yang coba saya ajukan. Nah, kemudian nanti kita bahas, saya akan berikan beberapa jawabannya ya menurut apa yang hasil kajian saya gitu. Ya, sambil nunggu PPT-nya ya. Jadi saya mulai saja dengan pertanyaan yang pertama ya. Mengapa subsidi BBM itu harus dialihkan dari subsidi barang ke subsidi kepada orang? Ya, subsidi dalam bentuk barang itu sulit dikendalikan, sulit dikontrol. Ya, kenapa? Karena semua pembeli barang itu, apakah dia pantas memperoleh bantuan dari pemerintah, itu pasti mendapat. Kalau dia membeli barang itu, dia pasti akan mendapat. Nah, kemarin banyak komplain juga saya mendengar katanya ada Alphard mengisi Pertalite full tank, gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya menghambur-hamburkan APBN kita, dan saya kira APBN kita itu bergeser dari berapa itu sampai 502 triliun ya. Nah, langsung aja ke halaman berikutnya ya, halaman 3 mungkin ya. Nah, ini 3 pertanyaan tadi, lalu next. Nah ini sebentar, stop di situ ya. Subsidi itu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui APBN ya. Jadi ini masuk dalam ranah, kalau ilmu ekonomi masuk dalam public finance kepada penerima atau pihak yang membutuhkan bantuan. Nah, kalau subsidi itu dalam bentuk barang, pembeli barang yang tidak membutuhkan bantuan, ya dia mendapatkan itu kucuran subsidi itu. Nah, subsidi perlu dialihkan ya dari barang kepada orang ya karena tidak tepat sasaran itu. Ya, next ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Statement dari beberapa anggota DPR termasuk juga Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, itu next ya PPT-nya 70% lebih ya itu dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Berarti tidak sampai 30% subsidi itu jatuh ke
masyarakat yang perlu ditolong. Ya. Sehingga anggaran subsidi itu bergerak membengkak dari 152 triliun menjadi 502 triliun. Ya. Berikutnya, nah, mengapa ada pihak yang harus mendapat atau membutuhkan bantuan? Nah, di dalam negara yang menganut sistem ekonomi pasar, ya, ini kan ada dua ya, satu yang free fight ya, yang betul liberal, tetapi ada yang namanya pasar sosial atau social market ekonomi. Nah, pada perekonomian yang menganut ekonomi atau sistem social market ekonomi seperti Indonesia sekarang, itu pasti ya, karena ada persaingan di dalam sesama anggota masyarakat ya, di dalam mencari kesejahteraan. Nah, di dalam era persaingan itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, yang kalah itu akan jatuh kepada tadi kelompok-kelompok yang saya sebut dengan istilah the have not. Saya tidak suka menggunakan istilah bahasa Indonesia karena kurang enak ya disampaikan gitu. Ya, the have not. Nah, itu kalau pakai bahasa Madura ini lebih nyaman. Ya. Nah, pemerintah itu wajib melakukan transfer sosial yang dikenal sebagai tindakan afirmatif. Tindakan membantu, mendorong, memberi semangat ya. Selain membangun public good atau juga public services gitu. Ya. Itu alasannya. Mengapa? Nah, jadi pemerintah ya melalui APBN-nya itu wajib ya, di dalam ekonomi pasar itu karena ada persaingan tadi itu diwajibkan oleh sistem untuk melakukan transfer sosial. Nah, coba kita lihat gambarnya ya, gambar di halaman berikutnya ya, itu nanti bisa di-share ke peserta ini webinar ini. Nah, saya kira itu ada mekanisme yang cukup kompleks ya, cukup rumit ya. Tetapi saya ingin menonjolkan yang itu saya beri panah merah itu ya, itu adalah transfer sosial dari government ya, sebagai bagian dari public finance ya, ilmu keuangan negara ya, kepada household. Nah, tapi kepada household yang membutuhkan ya, itu. Nah, yang lain mungkin saya kira perlu dipelajari dan dilihat ya itu ya. Jadi dari mana pemerintah itu ya, sumbernya dari pajak ya, yang diperoleh baik dibayar oleh rumah tangga maupun badan usaha gitu. Ya, di dalam ekonomi itu perilaku partisipan itu cuma 3 ya. Household, government, dan badan usaha, firm. Mungkin ditambah 1 seperti Ubaya ini yayasan itu yang oleh BPS disebut lembaga non-profit yang melayani masyarakat ya, LNPRT. Di dalam BPS sering laporannya itu ditulis dengan terminologi itu NLPRT gitu. Next, berikutnya. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang ya, jadi yang pertama tadi ya, mengapa subsidi itu dilakukan? Ya, ini kewajiban dari pemerintah karena konsekuensi dari ekonomi pasar dan ada yang anggota masyarakat kita yang memang perlu dibantu. Nah, apakah hanya subsidi BBM yang perlu dialihkan? Tidak hanya, jawabnya tidak hanya subsidi BBM. Ya, subsidi wajib ya untuk secara terus-menerus dan bahkan harus diperbesar nilainya. Jadi jangan berharap bahwa ini karena ada inflasi, kemudian ada dampak dari krisis energi, maka kemudian dampaknya kepada inflasi. Nah, kemudian apakah ini lalu sekedar ya sudah ini saja diberikan, nanti kalau sudah berhenti tidak boleh. Jadi by system harusnya pemerintah itu memberikan subsidi yang terus. Dan saya kira ini sebelumnya kan ada PNM Mandiri, ada subsidi apalagi selama COVID ya, untuk kesehatan, untuk bahkan vaksin pun kita digratiskan oleh pemerintah. Itu sebenarnya termasuk subsidi juga, tetapi ini kan untuk seluruh penduduk ya, atau warga masyarakat itu. Diperluas spektrumnya ya, jadi tidak hanya karena BBM tapi karena yang penyebab yang lain. Ya, nanti saya uraikan di belakang ya. Dan juga distribusinya gitu.
ya kepada penerimanya itu. Kemudian, nah ini yang ketiga ini yang sekarang memang ada problem, yaitu kita ini belum memiliki single identity number yang sahih, yang valid. Nah, sehingga ini tidak menjamin tadi ketepatan sasaran itu. Dan ini sudah dijawab oleh Bu Risma, ya, wali kota kita dulu yang sekarang menjadi Menteri Sosial, itu sudah menggunakan digital teknologi untuk mencoba memperbaiki data-data kependudukan yang memang tadi supaya sasaran ini juga tidak tepat. Jadi bahkan kemarin melalui drone itu rumahnya diperiksa, atapnya, kemudian ini ya, dilihat kalau memang itu tidak pantas ya kemudian dicabut itu subsidinya. Saya kira ini perlu mendapat dukungan oleh aparat-aparat di daerah. Gitu. Next ya, berikutnya. Karena 15 menit, jadi harus agak cepat. Nah, social transfer itu mencakup tadi yang harus spektrumnya diperluas. Apa saja itu ya? Mestinya bukan hanya kepada ini tadi, yang mereka yang the have not itu, tapi juga para usia lanjut ya. Kemudian ketenaga kerjaan ya, subsidi upah kepada penganggur, penyandang sakit dan disabilitas. Ya, kemudian pendidikan, seharusnya pendidikan itu harusnya merupakan kegiatan sosial. Jadi sebenarnya karena kita seperti Ubaya ini ada PTS itu kebetulan membantu gitu. Jadi saya kemarin kritik keras, termasuk saya bicara di depan Komisi 10 DPR ya, saya bilang pendidikan itu tidak pantas untuk dipajaki gitu. Pendidikan itu membantu ya, PTS ya, perguruan tinggi swasta itu membantu pemerintah di dalam pendidikan gitu. Ya, membantu. Jadi sebenarnya tidak pantas untuk dipajaki, harus dibebaskan dari semua pajak. Idealnya begitu, tapi kenyataannya masih dipajaki. Ya, sebagian, walaupun ada diskonnya. Nah, kesehatan ya itu ya, vaksin kemarin tadi sudah saya singgung, kredit misalnya melalui KUR misalnya, ya. Kemudian sektor-sektor yang strategis misalnya ekspor itu perlu mendapatkan subsidi, pertanian misalnya subsidi pupuk. Ya, perikanan, nelayan, ya, energi yang melaut. Nah itu ya. Jadi kalau besok kemudian Fakultas Teknik Ubaya itu membantu nelayan yang di itu pantai ini melalui energi solar ya, matahari. Nah itu sangat bagus itu ya untuk para nelayan supaya kalau dia melaut mencari ikan sudah tidak perlu ribut mencari solar, mencari bahan bakar gitu. Nah, lalu penderita akibat bencana alam, saya kira itu memang mutlak. Gitu. Ya, oke, next, agak cepat aja. Nah, subsidi kepada orang memenuhi kendala administratif kependudukan, jadi harus diperbaiki, tidak boleh menyerah. Jadi tidak boleh hanya karena tidak valid datanya, lalu kemudian diberikan kepada barang gitu. Ya. Saya kira kalau saya sangat menolak gitu, tidak setuju banget. Memberi insentif kepada aparat pemerintah, nah itu ya RT, RW, ya lurah, camat yang bisa memberikan secara valid kepada mereka yang berhak itu yang harus mendapatkan reward dari pemerintah. Paling tidak pujian atau diberikan penghargaan ya baik finansial maupun non finansial. Nah berikutnya. Apa hanya pemerintah? Nah sebaliknya jangan ya. Jadi kita sebaiknya juga kan kita punya rasa sosial itu hampir harus ada di seluruh benak kita semua, apalagi mereka yang sudah mampu untuk survive hidup dan mulai lebih sejahtera dibandingkan warga masyarakat lain, itu harus menjadi filantropis ya. Next. Nah, jadi filantropi itu adalah anggota masyarakat yang membantu pemerintah untuk memberikan sedekah. Ya. Sebenarnya kita sendiri melalui keyakinan kita dalam beragama juga kita membuat itu kan ada kewajiban-kewajiban untuk menyampaikan itu ya. Apakah itu zakat, apakah itu perpuluhan, whatever lah namanya apapun. Tapi itu adalah kegiatan yang sifatnya filantropis. Apalagi kalau tidak perlu ada namanya dan ada kegiatan masyarakat yang memang betul-betul ingin membantu masyarakat yang lagi membutuhkan bantuan. Nah, apa tujuan subsidi dan apa dampak ya dari pengalihan subsidi barang kepada orang ya? Nih, kesejahteraan masyarakat sebenarnya tujuan dari subsidi itu.
Jadi sebenarnya ini adalah implementasi dari sila kelima dari Pancasila. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian gitu ya. Oke. Nah, dampak pengalihan subsidi itu ya harga barang yang disubsidi yang dialihkan kemudian meningkat ya. Nah, ini memang akan berdampak kepada inflasi. Tapi tidak usah takut, saya kira ini pemerintah kita sekarang sudah cukup mampu untuk menghandle ini, dan Indonesia itu dijuluki oleh ABD, Asian Development Bank (ADB) sebagai salah satu 5 negara yang akan tidak masuk ke dalam jurang resesi. Ya, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Filipina, Malaysia, dan salah satunya adalah Indonesia. Next, berikutnya. Nah, tujuan subsidi adalah tadi ya, meredam inequality, ketimpangan ya. Itu waktu berapa tahun yang lalu itu waktu peraih Nobel itu yang datang di Marek Maskin ya. Itu kan ngomong kalau salah satu problem di dunia itu adalah ketimpangan distribusi pendapatan, bukan hanya Indonesia tapi juga global gitu. Ya, kemudian menjamin terrealisasinya amanat itu, menciptakan kesejahteraan atau keadilan bagi seluruh rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Next. Nah, dampaknya itu ada ongkos yang harus dibayar, yaitu harga barang yang mendapat subsidi itu ya, yang dialihkan lalu mendorong inflasi. Oke, berikutnya. Nah, pemerintah harus siap untuk meredam inflasi ya, menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar ya, likuiditas. Nah, tetapi tetap menjaga meningkatkan produktivitas. Nah, ini yang kedua, ini yang lebih penting menurut saya. Ya, kalau yang pertama itu sudah hampir semua orang. Nah, sekarang jagonya itu Amerika Serikat, ya, the Fed itu, sehingga hot money kemudian lari, ya, kemudian bursa kita kemarin turun 6.800, tapi 2 hari yang terakhir kembali lagi di atas 7.000. Ya, kembali lagi kembali ke Indonesia, ya, parkir di sana. Ya, tetap menjaga produktivitas, mengajak pelaku bisnis, termasuk kita semua sebenarnya, untuk produktif. Jadi kalau di rumah masih ada lahan-lahan kosong, itu tanamlah lombok, tanam terong, tanam apapun, hidroponik, dan sebagainya untuk meningkatkan produktivitas kita semua. Gitu. Next. Nah, ini data mengenai inflasi, ya. Nah, memang meningkat, ya, tetapi kita sudah bergeser dari creeping ini ya ke walking inflation. Kalau sudah di atas 3% itu ya, menurut ilmu ekonomi dikatakan bahwa ini disebut sebagai walking inflation. Kalau di atas 10 itu galloping ya, lari. Kalau di atas 50% disebut hyper. Next. Memang akan naik ya, inflasi akan naik, tapi kita tetap bisa tumbuh tahun ini bahkan diprediksi 5% lebih ya. Nah, ini inflasi dan suku bunga ini saya paparkan di sini ya, kelihatan betul ya bahwa inflasi sudah mulai merangkak di atas suku bunganya ya. Kecuali Vietnam ya, kecuali Vietnam. Tapi semua yang lain itu sudah di atas semua ya. Jadi ini yang saya katakan ya, the time value of money itu tidak berjalan. Oke, next. Nah, ini yang di luar negara kita tadi beberapa negara tadi. Oke. Ya, nanti ini bisa kita jadikan bahan diskusi atau renungan gitu ya. Nah, ini jadi inflasi itu kalau 3% namanya merangkak ya, kalau 3-10% namanya berjalan, kalau 10-50% namanya inflasi yang lari. Nah, dan kalau lebih tinggi dari 50% namanya hyperinflation gitu. Berikutnya, saya kira sudah habis kita ke sana. Terima kasih. Mungkin melewati waktunya ya, minta maaf. Nanti kita lanjutkan di QA ya. Gitu. Terima kasih, Mbak Moderator, Mbak Keisha. Iya, terima kasih banyak Pak Wibisono untuk pemaparannya yang singkat padat jelas, luar biasa. Dalam berapa menit saja saya benar-benar kayak lagi kuliah versi 1 semester mungkin ya. Iya,
Pak, boleh ya kalau nanti apa namanya Q&A-nya itu di Iya, iya, belakang dengan setelah senang hati. ya Dengan setelah senang Ibu Josi hati. nanti. Ya, harus dialog. Oke, tadi kita sudah dengar ya Bapak Ibu bagaimana tentang subsidi BBM itu kenapa kok harus dialihkan, inflasi dan lain-lain seperti itu. Nah, ini tadi kita mendengar dari segi apa bilangnya, mungkin dari segi idealisnya mungkin ya, dari segi teorinya mungkin. Nah, sekarang kita mendengar nih pemaparan dari pada sesi kedua ini ya tentang suaranya netizen nih, bagaimana suara netizen terhadap penyesuaian harga BBM. Jadi ini sekarang kita fokusnya dipindah dulu dari yang tadi idealis atau teorinya, sekarang kita melihat secara kenyataannya bagaimana, mungkin seperti itu ya. Dari di sesi kedua ini ada Ibu Josi Maharani Wibowo, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Semoga saya tidak salah kembali mengucapkan nama ya, karena tadi saya mendengar ada yang manggil Ibu Yosi. Oh Seperti itu. iya. Baik, terima kasih Mbak Ibu Kesha. Selamat siang ya. Iya. Untuk nama saya memang Josi ya, cuma memang saya sering dipanggil Yosi kayak gitu. Jadi it's no problem aja sih. Iya. Baik, berarti Ibu Josi aja ya, mungkin ya. Ya. Oke. Ada Ibu Josi Maharani Wibowo, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Beliau meraih gelar sarjana dan Magister Ekonomi di Universitas Brawijaya, luar biasa. Dan sekarang merupakan dosen di FBE Ubaya seharusnya. Betul ya, Bu ya? Ya, Oke. betul. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan dari sudut pandang lain yang akan dipaparkan oleh Ibu Josi Maharani Wibowo tentang suara netizen terhadap penyesuaian harga BBM. Kepada Ibu Josi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Keisha. Mungkin kalau Prof. Wibi tadi bilangnya, saya ini generasi baby boomers, mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau saya ini lebih menyuarakan suaranya generasi milenial dan generasi Z seperti itu. Nah, tapi hampir dari secara keseluruhan itu sama ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Ini kenapa sih kok saya itu mengambil suaranya netizen terhadap topik mengenai penyesuaian harga BBM ini? Karena di era sekarang netizen itu punya suara yang sangat besar terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah, apapun itu bentuknya, sehingga ini merupakan suara-suara yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya suara secara offline aja, mungkin yang diwakili oleh DPR ataupun MPR dalam forumnya, tapi bagaimana sih masyarakat itu menyuarakan hak-hak mereka itu secara digital terhadap penyelesaian harga BBM ini. Yang pertama, kenaikan BBM itu kan dimulai dari 2 September 2022. Dan ini harapannya itu kan untuk meningkatkan inflasi di Indonesia. Seperti itu. Ini saya akan cantumkan beberapa artikel terkait dengan kenaikan harga BBM yang memang semi-semi mendadak gitu ya. Sebelumnya kan diinfokan, oh sejak tanggal 2 pagi itu harusnya BBM sudah mulai naik. Di pom bensin daerah sekitar Ubaya itu ngantri BBM itu pada tanggal 1-nya itu luar biasa panjangnya. Tetapi setelah tanggal 2 September pagi, harga BBM itu kok tidak mengalami kenaikan seperti itu. Namun mendadak sekitar jam 1, jam 2 siang itu tiba-tiba harga BBM ini naik. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang disuarakan oleh masyarakat. Kok dari yang awalnya katanya naik, terus tiba-tiba tidak jadi, kemudian kok tiba-tiba jadi naik lagi di jam yang mendadak. Biasanya kan kalau kenaikan BBM itu identiknya tengah malam ya, Bapak Ibu, sebelum pergantian hari. Nah, di sini saya berdasarkan data yang saya ambil dari Twitter ya, untuk mewakili tanggapan netizen mengenai kenaikan atau mungkin penyesuaian harga BBM, itu saya mendapatkan sekitar 9.474 tweet dengan hashtag BBM naik pada tanggal 3 sampai 12 September.
Dan 9.474 ini tuh tweet yang tidak terduplikasi. Jadi tidak double. Kadang kan ada yang hobinya cuma retweet aja ya. Namanya juga netizen seperti itu. Kalau memang ini tidak saya hilangkan data-data yang duplikasi, atau mungkin sekitar 24.000 datanya. Nah, kemudian di sini datanya sudah saya compile untuk saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu pada hari ini mengenai analisis subsidi BBM-nya berdasarkan tanggal 3 sampai 12 tersebut. Di sini ada 2 poin penting, yaitu apakah persentase subsidi BBM ini tepat atau tidak tepat. Kemudian setelah adanya penyesuaian harga BBM atau penyesuaian harga subsidi BBM itu kan diikuti dengan pemberian BLT pasca kenaikan BBM sejak 3 Septembernya. Nah, itu juga menjadi salah satu topik yang penting ya. Apakah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi kenaikan BBM ini itu sesuai atau tertarget seperti itu. Di sini sudah saya pisahkan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan sebagian besar netizen itu menyatakan bahwa persentase subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Itu 91%. Sangat tinggi memang. Ada yang, ini di rata-rata ya, memang kalau dari beberapa provinsi mungkin seperti Aceh, yang memang agak rendah, itu masih di bawahnya 90, tapi itu pun masih pada angka di atas 88%. Mungkin kita geser ke yang paling rendah. Ini ada Gorontalo dan juga Sulawesi Utara. Ini kita bisa bilang angkanya ini angka terendahnya. Netizen merasa bahwa subsidi BBM yang selama ini mereka terima itu tidak tepat sasaran. Khususnya bahkan yang di Pulau Jawa ini sangat tinggi, Bapak dan Ibu. Contohnya aja mungkin ini Jawa Barat atau mungkin Banten atau mungkin Jawa Tengah. Persentasenya ini sangat tinggi. Pertama, kalau di Jawa mungkin kita bisa bilang ya, kalau pom bensin Pertamina itu merata dan mudah ditemukan, tetapi pembelinya ini kan tidak bisa mengatur ya, mungkin dari pihak manajemen BUMN Pertamina-nya ini tidak bisa mengatur. Apakah pembeli ini maunya itu harus beli Pertamax atau mungkin Pertalite atau Pertamadex, atau mungkin untuk yang usaha-usaha tertentu apakah dia harusnya beli solar kayak gitu, atau mungkin dia harus beli solar yang subsidi. Nah, bahkan ketika saya melakukan wawancara singkat kepada pengguna atau pemanfaatan BBM ini, angkutan umum ini mengalami kesulitan, khususnya yang angkutan umum jarak jauh seperti bis. Misalnya bis itu harus berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Mereka di setiap pom bensin yang mungkin ditemukan di tol, itu akan harus ngisi. Sebab BBM bersubsidi untuk angkutan umum yang memang sudah jelas plat kuning, itu hanya 500.000 untuk yang per pom bensin seperti itu. Untuk mungkin kendaraan bis yang isinya sekitar 45 sampai 55 kursi. Nah, kalau mereka hanya dibatasi sekitar 500 atau sampai 1 juta per kendaraannya atau mungkin per pom bensinnya, ini kan menyulitkan ya Bapak dan Ibu. Karena mereka harus tiap pom bensin jadi masuk. Dan ini memakan waktu. Padahal subsidi BBM yang kita bisa tertarget atau mungkin tepat sasaran itu harusnya diprioritaskan untuk angkutan-angkutan umum seperti itu. Karena angkutan umum adalah barang publik seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Bibi. Kemudian bagaimana dengan BLT-nya? Nah, di sini juga saya sudah kelompokkan berdasarkan provinsi. Persentase validasi masyarakat yang sudah mendapatkan BLT pasca kenaikan BBM 3 September itu masih di bawah 20%. Ada beberapa yang 11%, tapi masih di bawah 20%. Ini juga menunjukkan bahwa data yang dimiliki pemerintah mengenai masyarakat miskin atau mungkin mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung tunai mengenai dengan kenaikan BBM ini tidak valid atau validasinya itu sangat kurang. Bahkan seringkali itu kayak PNS itu kan harusnya tidak boleh mendapatkan BLT ya. Itu masih dapat. Mungkin coba saya geser ya. Kalau di Papua ini masih validasinya itu hanya sekecil 6%. Itu kecil sekali.
Padahal Papua itu kawasannya sangat luas. Atau mungkin kita geser ke, coba cari yang agak tinggi ya. Oh ini yang agak rendah. Sumatera Selatan nih bahkan cuma 2% yang tervalidasi sudah mendapatkan BLT. Ini jadi menimbulkan pertanyaan ya, apakah penyesuaian harga BBM itu betul-betul tepat sasaran, dan apakah janji pemerintah di sini itu untuk mengalihkan BBM, subsidi BBM ke subsidi yang lain itu betul-betul bisa kita pegang. Khususnya untuk BLT ini sendiri kan 4 bulan saja ya. Kadang 4 bulan pun itu datanya terlambat. Nah, ini tuh akan menyulitkan masyarakat untuk menghadapi ekonomi ke depannya. Saya mungkin pindah dulu kembali ke presentasi yang tadi. Nah, di sini ada beberapa sektor yang langsung terdampak berdasarkan data yang saya gunakan tadi. Yang pertama adalah perikanan ya. Kemudian transportasi umum ini tuh didominasi oleh transportasi darat, khususnya untuk ojek online, bis umum, dan angkutan umum yang dalam kota. Untuk kendaraan darat yang tidak terdampak langsung itu memang kereta. Kemudian sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini kan sebelum COVID-19 itu dikatakan ya sebagai sektor unggulannya Indonesia. Kemudian saya lanjutkan, sebelum COVID-19 itu juga generasi milenial itu sangat menggemari untuk melakukan aktivitas pariwisata. Bahkan bagi beberapa destinasi tertentu atau bagi beberapa komunitas tertentu, mereka menganggap aktivitas pariwisata itu adalah sesuatu yang cheap, sesuatu yang murah, atau setidaknya terjangkau. Mungkin kayak sekedar kayak hiking ke gunung, atau mungkin cuma jalan-jalan kayak ke kulineran seperti itu. Tetapi dengan kenaikan harga BBM ini akan melemahkan sektor pariwisata itu sendiri. Next, pastinya adalah UMKM dan sektor-sektor retail. Khususnya untuk perdagangan retail yang memang cuma mereka seorang distributor. Nah, terakhir ini adalah pertanian dan peternakan. Untuk sektor yang memang tidak langsung terdampak atau dampaknya sangat lambat, mungkin seperti di kita, yaitu sektor edukasi. Kayak Universitas Surabaya kan tidak langsung terdampak ya. Next, ini saya geser ya. Salah satu topik yang hot ketika BBM itu naik adalah kendaraan listrik ya, dan juga kompor listrik yang kemudian kebijakannya itu di-cancel. Nah, apakah kebijakan mengalihkan transportasi yang berbasis BBM itu ke listrik itu ada sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah? Kayak gitu. Suara netizen itu seperti ini. Oh, kendaraan listrik ini hanya sekitar kurang dari 20% masyarakat yang mendukung kendaraan listrik. Alasannya sangat beragam ya. Pertama memang mahal Bapak dan Ibu. Mungkin secara kasat mata, oh harga motor listrik itu sama kayak harga motor-motor biasa. Tapi ternyata biaya untuk listriknya atau mungkin untuk baterainya kalau harus diserahkan ke rumahan itu sangat berat. Kecuali kalau memang di kawasan-kawasan seperti Jakarta yang memang di minimarketnya itu sudah disediakan untuk pergantian baterai dan lain sebagainya. Dan itu kan memang salah satu fasilitas publik. Tapi untuk kawasan yang belum terjangkau fasilitas publik seperti itu masih terasa sangat mahal. Kemudian dari segi kondisi geografisnya Indonesia, motor listrik itu hanya bisa digunakan untuk di kawasan yang jalanannya itu bagus. Kalau Bapak dan Ibu naik ke Gunung Bromo pakai motor listrik itu kayaknya tidak nyampe. Padahal pengguna atau sebagian besar pengguna kendaraan motor roda 2 itu bukan hanya menumpuk di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Kita bisa melihat ya Bapak dan Ibu, baik di kota maupun di desa, setidaknya satu rumah tangga itu punya satu motor. Kalau mereka adalah satu keluarga berempat orang, misalnya anak, ibu, anaknya 2, ibunya 1, ayahnya 1, itu rata-rata mereka akan punya 2-3 motor. Seperti itu. Kemudian memang ada persepsi negatif ya, misalnya, oh kok tiba-tiba ini pemerintah itu menginfokan kayak kendaraan motor atau mobil listrik. Nah,
apakah ada politik di belakangnya dan sebagainya. Memang ada beberapa yang menyuarakan itu, tapi sebagian besar masyarakat Indonesia itu merasa pergantian dari kendaraan berbasis BBM ke listrik itu tidak menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, gimana sih tanggapan netizen dengan kenaikan BBM ini terhadap future ya? 2023 kita sudah mendengar isu di berbagai pakar ekonomi sepertinya, atau bahkan Ibu Menteri kita itu juga bilang kalau tahun 2023 itu sepertinya akan terjadi resesi global, bukan hanya resesi nasional. Nah, ini tuh menciptakan persepsi negatif bagi masyarakat. Yang pertama ini memang ada 4 persepsi yang negatif. Yang pertama, biaya hidup akan semakin tinggi. Dengan menaikkan BBM itu memang akan meningkatkan inflasi, tapi juga akan meningkatkan biaya hidup. Kemudian yang dikhawatirkan lagi oleh masyarakat adalah semakin besar ketimpangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Mereka tuh kesulitan untuk mengejar dari hal-hal yang sederhana aja. Contohnya adalah kualitas SDM. Mungkin kalau di Indonesia wajib belajar tuh kan sampai 12 tahun ya, dari SD hingga SMA atau SMK. Nah, dengan meningkatnya biaya BBM ini juga akan mempengaruhi kayak ke biaya pendidikan, kemudian kayak mereka biaya kos atau mungkin biaya transportasi dari rumah untuk kuliah, sehingga ada beberapa atau sebagian rumah tangga itu yang membatalkan rencana untuk meningkatkan kualitas SDM anak mereka dengan yang awalnya direncanakan untuk kuliah jadi tidak dikuliahkan. Kayak gitu. Yang terakhir adalah peningkatan suku bunga bank. Khususnya untuk jenis-jenis usaha UMKM itu sangat berpengaruh, itu sangat ditakutkan oleh para netizen. Sebab peningkatan suku bunga bank ini juga berarti peningkatan terhadap biaya kredit yang harus mereka bayarkan. Ini biasanya terjadi di generasi milenial yang mereka tuh baru saja beli rumah, Bapak dan Ibu. Atau mungkin baru aja beli kayak mobil atau motor. Tapi yang memang paling tinggi ini di rumah, yang suku bunganya tuh floating. Nah, sehingga spekulasi ini tuh yang ditakutkan adalah terjadi betulan. Dalam ekonomi, apa yang dipersepsikan oleh masyarakat itu sebagian besar akan terjadi dalam kehidupan nyata. Karena ekonomi ini memang ilmu sosial. Sehingga kalau masyarakat itu persepsinya itu negatif, maka di 2023 ke depannya itu kemungkinan besar itu akan terjadi berdasarkan atau mungkin sesuai dengan spekulatif negatif dari netizen. Mungkin dan ini mungkin lebih kayak kalau Pak Wibi tadi itu lebih membawa solusi ya. Mungkin kalau dari saya lebih membawa ke arah permasalahan untuk kita bicarakan dan kita ciptakan solusinya bersama-sama. Seperti itu. Dari saya mungkin sekian dan pembicaraan ini akan saya kembalikan kepada Ibu Kesia. Ya, terima kasih banyak Ibu Josi atas pemaparannya. Benar ya, kalau memang sebenarnya kan setiap kebijakan pemerintah apapun pasti ada plus minusnya kasarnya ya, ada positif dan negatifnya. Mungkin sekarang yang perlu kita perhatikan nih lebih ke mananya sih, maksudnya apakah ini memang lebih bisa untuk diaplikasikan atau lebih tidak memungkinkan, mungkin seperti itu kali ya. Oke, saatnya untuk waktunya Q&A, question and answer. Mungkin apakah dari Bapak Ibu ada yang waktu tadi selama Ibu Josi maupun Pak Wibisono menyampaikan materinya, ada yang terpikir sesuatu, ingin bertanya sesuatu. Mungkin adakah di antara Bapak Ibu bisa langsung resen mungkin? Atau kalau tidak langsung on mic juga nggak apa-apa. Silahkan. Apakah ada dari Bapak Ibu? Ini tampaknya masih mencerna semua ya. Seperti saya ini juga sedang mencerna dari tadi. Bentar. Belum selesai. Sudah ganti slide-nya. Tunggu tadi bahas apa? Karena sangat padat itu. Tapi mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya tidak tahu ya apakah ini pertanyaan yang
cukup baik untuk ditanyakan, tapi saya tergelitik untuk bertanya. Mungkin terutama untuk Pak Wibisono ya. Apakah menurut Pak Wibisono sebenarnya kendala terbesar dari pengalihan subsidi BBM ini bukan kendala, permasalahan yang terbesar yang dapat ditimbulkan atau mungkin sudah timbul dari pengalihan subsidi BBM ini apa menurut Pak Wibisono? Dan apakah itu memang benar-benar berpengaruh sebesar itu atau hanya oh ya secara teori memang ini adalah masalah besar, tapi ternyata di Indonesia terjadi tapi ya orang-orangnya tidak merasa mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Keisha, Wibi? Ya Pak. dalam hidup itu yang paling susah adalah kalau kita tergantung. Kalau kita dependent terhadap sesuatu apapun. Nah, kita mesti coba melihat konteksnya ya mengenai energi kita itu, terutama BBM. Itu kan kesalahan pada pemerintahan Pak Harto dulu, di mana Indonesia itu selalu impor. Jadi sumber-sumber minyak, sumber-sumber baru pengeboran di Indonesia tidak dikerjakan karena setiap defisit dan kekurangan dari BBM selalu ditutup solusinya dengan impor. Nah, memang itu ada rent seekers ya di mana ada pihak-pihak yang menikmati komisinya, komisi impornya itu, dan itu sebenarnya ini termasuk korupsi lah ya. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia kemudian tergantung. Jadi strategi energi kita itu buruk sekali. Nah, ketergantungan kita kepada BBM atau energi fosil yang tidak terbarukan, itu yang kemudian sekarang itu mencuat. Perubahan itu kalau yang berbahaya adalah perubahan yang mendadak. Siapa tahu, ya tahu-tahu Rusia menyerang Ukraina dan kemudian perang. Dan dampak dari perang itu, ya geopolitik menjadi tiba-tiba berubah. Kemudian apa dampaknya? Ya, ekspor yang dari dua negara yang lagi perang itu, nah itu kemudian terganggu, bukan hanya supply-nya tapi juga logistiknya. Nah, sehingga kemudian menyebabkan inflasi di seluruh dunia. Kemarin saya mencoba melihat data secara global ya, 3/4 negara di dunia itu inflasinya sudah di atas suku bunganya semua. Tadi kan sebagian itu yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau dilihat secara total itu 3/4 dunia itu inflasinya sudah di atas suku bunga. Artinya dampak dari energi yang itu namanya cost push ya, inflation itu menjadi suatu keniscayaan ya, satu fakta yang harus kita akui kebenarannya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita memang hindari adalah ketergantungan tadi. Tapi kan memang belum waktunya. Kita kan belum mampu untuk membangkitkan energi surya, energi geotermal, energi PLTU, PLTA. Nah, kalau kita mau bergeser ke listrik, nah itu juga masih bergantung pada batu bara. Tetap belum merupakan energi yang terbarukan. Ya, jadi itu tetap merupakan energi yang tidak bisa tergantikan, jadi juga berbahaya masih. Nah, cuman dengan bergesernya kita ke listrik, kalau itu disertai dengan pergeseran jenis energi yang terbarukan, misalnya di diesel itu ada B20, sekarang meningkat B30 dengan menggunakan CPO ya untuk dialokasikan ke sana. Nah, itu merupakan salah satu upaya kita untuk mengurangi ketergantungan. Tapi masih belum selesai. Gitu, Keisha. Ya, apa saya menjawab kegundahanmu itu tadi? Iya Pak, terima kasih. Berarti sebenarnya kalau kita melihat dari jangka panjang, ini merupakan langkah yang strategis. Cukup strategis, betul. Ya, baik-baik. Semoga semua masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan ilmu yang sama ya. Ya. Karena tidak semua mudah untuk memahami hal ini.
Karena jangka panjang kan, kita kan hanya melihat yang dekat-dekat saja, begitu ya Pak ya? Betul. Nah, saya ingin nambahkan data ya. Kemarin saya lihat-lihat di media juga, inflasi kita bulan Oktober ya itu akan lebih rendah dari September. Ya, inflasi kita month on month itu hanya 0,05%, 0,05 ya. Nah, kalau September kan 1,17 ya, itu satu. Nah, apa yang menyumbang inflasi di bulan Oktober? Ya, BBM tadi itu hanya 0,05% juga ya, menyumbangnya ke inflasi. Kemudian angkutan dalam kota itu 0,04 ya, antar kota 0,01, lebih rendah lagi. Lalu rokok kretek filter itu 0,01, tahu mentah 0,01, tempe juga 0,01, beras juga 0,01. Nah, yang menjadi penghambat, jadi yang menahan, yang menjadi Oktober lebih bagus, itu adalah turunnya harga cabai. Cabai merah turun 0,1%, telur ayam ras juga turun, daging ayam ras juga turun, cabai rawit juga turun, tomat juga turun. Itu yang menyumbang ya, bagaimana Oktober bisa lebih rendah inflasinya dibanding dengan September gitu. Itu tambahan dari saya. Nah, satu lagi, Indonesia itu tadi ya 5 negara yang akan tidak resesi. Ya, jadi itu kalau saya kira masyarakat kita itu sangat gemar sekali melalui digital teknologi, melalui handphonenya itu nyebarkan kabar-kabar yang tidak valid gitu. Ya. Indonesia itu pertumbuhan 2002 itu diramalkan 5,3%. 2021 itu 3,7, tapi 2022 itu 5,3. Ini IMF loh yang ramal, bukan dari kita sendiri loh. Ya, dan 2023 nanti itu masih bertengger di 5%. Jadi tahun ini maupun tahun depan itu sudah dijamin tidak akan ada resesi gitu loh. Memang kalau global parah ya, PDB global itu parah karena turun dari 2021 6% menjadi 3,2 ya. Di 2023 itu akan turun lagi tinggal 2,7%. Global GDP growth. Nah, inflasinya yang naik itu tahun ini diperkirakan inflasi global itu rata-rata dari 4,7 di tahun 2021 akan naik hampir 2 kali lipat, 8,8% di tahun 2022. Memang agak kontras. Jadi saya kira ini kita bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia ini selamat gitu. Ya, dari hantu resesi ini. Atau bahaya resesi ini, ya. Itu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Wibisono atas penjelasannya yang jelas sekali menurut saya pribadi. Semoga Bapak Ibu juga menangkap yang sama, bahkan lebih dari saya. Baik, saya akan mulai pertanyaan yang sudah muncul di chat ya, Bapak dan Ibu Pak Yosi. Mohon maaf Pak Wibisono dan Ibu Yosi. Pertama dari Pak Heri Pratono. Terkesan netizen itu memberi sinyal negatif. Ya, seperti yang tadi Ibu Yosi sudah sampaikan. Apakah ada sinyal positif dari netizen? Mungkin Ibu Yosi? Apakah ada sinyal positif dari netizen? Ada. Dari data yang saya olah kemarin ini, itu sekitar kurang dari 10% ya. Sayang sekali. Itu sinyal positifnya itu berupa kayak harapannya pemerintah, oh mungkin dengan adanya pengalian BPN untuk subsidi yang lain ini, transportasi umum bisa diperbaiki. Kemudian ada yang lebih ke arah kesehatan. Oh, daripada naik motor, mancal aja, goes saja kan gitu. Karena dari beberapa generasi milenial ini kan ada yang sudah mulai aware ya dengan kondisi lingkungan. Mereka berasumsi mungkin dengan adanya pengurangan
perubahan harga BBM ini yang dialihkan ke perbaikan transportasi umum itu bisa berpengaruh positif terhadap lingkungan. Ini juga yang sama dengan kendaraan listrik. Tadi kan di yang presentasi yang saya tampilkan itu kan ada beberapa yang bilang, oh kalau kendaraan listrik itu lebih ramah lingkungan, seperti itu. Tapi memang masih kecil sih presentasinya. Ya, saya mau nimbrung ya. Ya, silakan Pak Wibisono. Iya, silakan. Ini apa namanya? Saya harus mengakui apa yang fenomena yang digambarkan Bu Yusi tadi itu merupakan satu kebenaran, ya. Gambarnya merupakan kebenaran. Tetapi validitas informasi bahwa kalau itu disimpulkan apakah itu yang benar, itu yang saya menolak. Ya, jadi tidak boleh menggunakan apa namanya mayoritas angka seperti kalau kita pemilu itu, gitu kan. Jadi kalau 90% mengatakan itu, lalu itu yang benar. Nah, itu saya kira jangan, gitu ya. Jadi validitasnya mari kita coba menguji kembali ya dengan menggunakan informasi-informasi yang datang dari yang lain gitu ya. Jadi tidak sekedar apa yang disuarakan oleh netizen gitu loh. Jadi mudah-mudahan memang kita berharap netizen itu makin lama tidak sembarang men-share apa yang ada di pikirannya ya. Nah, itu kan lebih ke opini mereka gitu. Jadi sebenarnya itu harus kita uji, kita cari ground-nya untuk membuktikan bahwa sesuatu yang disampaikan itu benar. Nah, kita seperti tadi saya katakan tidak boleh menyerah. Kalau itu misalnya masih data kita masih belum bagus, misalnya penyalurannya tidak berhasil, lah itu harus dicari mengapa. Kok itu ada daerah-daerah tertentu yang bahkan tidak sampai 10% kan kasihan. Warga yang membutuhkan subsidi, tapi kenyataannya menurut datanya Bu Yusi tadi ternyata tidak mendapatkan subsidi yang harusnya diberikan kepada mereka. Itu yang menjadi problem besar yang harus dipecahkan. Itu. Baik, terima kasih Pak Wibisono dan Ibu Yosi untuk jawabannya. Semoga Pak Heri bisa menangkap ya apa yang dimaksud oleh Ibu Yosi maupun Pak Wibisono. Oke, sambil menunggu tanggapan Pak Heri, mungkin kalau ada tanggapan, saya akan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, masih dari Pak Heri Pratono. Untuk Pak Wibi, barusan Perdana Menteri UK, Liz, terus mundur, hari ini digantikan Perdana Menteri yang baru, Rishi Sunak. Bagaimana dengan track record-nya? Mungkinkah akan meredakan ketegangan di Eropa Timur dan meredakan resiko resesi di dunia? Wah, luar biasa. Ini udah global ya ini pertanyaannya. Gimana, Pak? Iya, kalau pergantian Perdana Menteri itu kan sesuatu yang biasa, apalagi di dalam negara yang sistem demokrasinya saya kira cukup matang ya. Great Britain ya, UK itu kan United Kingdom itu kan seniornya Amerika Serikat ya. Ya, sebelum benua Amerika diketemukan itu pusat pertumbuhannya memang di Eropa. Tapi menurut saya memang Eropa sendiri ya, kita lihatlah seperti Yunani itu ya. Itu dulu pemikir-pemikir besar filsafat itu ya. The Gang of Three itu, Socrates, Aristoteles, ya, Plato. Itu ada di situ, Heraklitos ya, ada Thales, ada. Tapi sekarang negaranya apalagi dilihat dari perekonomiannya itu hancur ya. Karena korupsi pemerintahannya gitu. Kemarin kan ada PIGS itu ya, Portugal, Italia, Greece dan Spain ya. PIGS itu yang empat itu korupsi karena korupsi ya, politiknya yang menghancurkan negaranya. Nah, saya nggak tahu apakah Inggris ini lagi ini kan kemarin sudah ditinggal pergi ratunya dan kemudian dia kan monarki ya, kemudian dia perdana menterinya itu berganti-ganti itu hampir setiap. Nah, masalahnya kan parlementer ya. Jadi kalau ketua partainya itu ganti, ya, maka kemudian juga itu menyebabkan pergantian dari perdana menterinya, yang itu yang harus
menggantikan sebagai pimpinan nasional di sana gitu. Tapi menurut saya memang Inggris sendiri, saya kira memang bukan hanya Inggris ya, seluruh Eropa itu memiliki problem yang sangat besar ya. Ya, karena dia sudah mature ya. Mature itu harusnya dia mencari selalu inovasi, kreativitas untuk bagaimana membangkitkan ekonomi, berpikir lateral gitu. Ya. Nah, tetapi saya kira memang sulit kalau kita sudah matang, jenuh ya, sudah mature, itu memang inisiatif-inisiatif, ide-ide segar baru memang sulit untuk diketemukan. Beda seperti kita, negara yang lagi tumbuh, negara yang lagi developing country itu lebih gampang untuk memiliki ide-ide segar yang bisa. Ini seperti Vietnam itu betul-betul luar biasa itu. Itu satu-satunya yang inflasinya masih di bawah suku bunga itu tadi ya, data yang saya sodorkan. Jepang sama saja, Jepang juga mengalami itu, bahkan inflasi dan suku bunganya itu nyaris 0, bahkan kadang-kadang sedikit di bawah 0,0, tapi negatif ya, 0, di bawah 0,1 tapi negatif. Nah, saya kira itu yang menjadi problem Eropa ya, sehingga juga bersatunya EU, walaupun tidak ada Inggris di dalamnya, sudah kan keluar ya, Brexit ya. Nah, itu saya kira memang agak sulit ya. Kalau sistem politik tadi tidak inline. Nah, makanya kita mesti belajar dari sana ya. Semoga Indonesia ini 2024 tidak gonjang-ganjing ya, malah instabil ya, tidak melanjutkan apa yang pembangunan dan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh presiden yang sekarang. Ini pesan saya, kita mesti harus menjaga kontinuitas. Jangan sampai kalau pimpinan nasional itu berganti lalu politik itu menjadi runyam dan tidak membuahkan kesinambungan, gitu kan? Ya, saya dulu waktu mencalonkan rektor itu tahun 2003, saya memakai filosofi menempa besi selagi masih panas. Apa itu? Ya, melanjutkan apa yang sudah panas, yang dipanaskan oleh pimpinan sebelumnya, rektor sebelum saya kan gitu. Sehingga saya melanjutkan, tidak memulai dari nol lagi gitu. Nah, itu yang sulit kalau sistem politiknya berganti-ganti arah dan jatuh ke tangan orang yang memiliki pandangan-pandangan ya, visi pribadi yang berbeda dari yang sudah ada dan sudah terbukti sukses. Kalau yang ada rusak sih nggak apa-apa gitu. Ya, dibongkar, misalnya reform kemarin itu oke gitu kan. Ya, saya kira itu Pak Heri respon saya ya. Saya nggak bisa meramal secara lebih rigid ya, tapi menurut saya yang mengganggu adalah sistem politiknya. Oke, baik. Mungkin apakah Bu Josi ada tanggapan mungkin? Kalau terkait ini, saya rasa sudah cukup lengkap ya dari Prof. Wibi. Saya ini belum terlalu membaca sejujur-jujurnya terkait dengan pergantian menterinya di Inggris ini. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya, Ibu Bapak ya. Iya. Baik, selanjutnya ada dari Pak Toto Hendarto. Oke, yang pertama, apakah ada rencana pemerintah dalam waktu dekat ini untuk menaikkan gaji ya? Wah, ini kayaknya suara hati masyarakat Indonesia ini. Lalu pertanyaan kedua adalah, mohon maaf, kenapa Pertalite rasanya menjadi cepat habis ya? Apakah ada penurunan RON atau hanya karena perasaan aja? Jadi ini perasaan Pak Toto doang atau gimana nih Pak Wibisono, Ibu Josi? Itu dua pertanyaan saya nggak bisa jawab. Jadi kalau gaji pegawai negeri apa naik atau tidak, ya tidak. Yang saya bisa jawab adalah gajinya Ubaya naik. Gajinya Ubaya naik gitu, ya. Kemarin kan kebetulan saya ikut rapat itu, udah diputuskan untuk kenaikan gaji karena sudah waktunya dan cukup lama kita tidak naik gaji gitu. Nah, kalau Pertalite itu tanya ke Pertamina dong. Nah, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu gitu. Tapi memang ada keluhan dari pengguna Pertalite ya, katanya memang kualitasnya itu menurun gitu. Nah, hati-hati juga, makanya
Ini kan, aduh, ya yang harus kita perangi itu sebenarnya adalah yaitu perilaku-perilaku yang tidak jujur lah, baik dalam soal kualitas maupun dalam soal-soal yang lain gitu. Ya, Pak Toto, mohon maaf saya yang dua itu nggak bisa jawab. Nggih, Gimana siap. Bu Josi? Matur nuwun Pak Wibo, Pak Wibisono. Bu Josi mungkin ada tanggapan? Mungkin Bu Josi punya Kalau pandangan sesuatu. yang sama sih sebetulnya dengan Prof. Wibi, cuma yang nomor 2 mungkin kalau saya ambilkan datanya mungkin bisa saya jawab. Kalau sebagian besar netizen bilang, oh bensinnya ini kok kayaknya lebih cepat habis, mungkin iya. Iya. Saya juga dengar ada yang katanya dicampur air itu. Aduh, itu dari mana coba? Kok bisa ada info kayak gitu? Dilihat warnanya lebih terang daripada Pertalite sebelumnya. Saya Ya, pernah lihat betul di ada yang. Facebook itu ya. Mungkin formulanya sudah beda, raciannya. Nah, Benar itu nih. olah Pertamina atau olahnya pom bensin? Itu. Nah, betul, Pak. ini menarik ini. Berarti nggak bisa kita globalkan ya, Bapak Ibu ya. Susah ya. Tidak bisa kita lihat secara sudut pandang nasional kalau seperti itu kan. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dengan cepat dari harusnya Ibu ya, Ibu Hedi Amelia Bella Cynthia. Izin bertanya Pak Bu, yang pertama adalah terkait dengan spekulasi krisis ekonomi, apakah menurut Bapak atau Ibu ini memang akan terjadi? Lalu yang kedua, sebagai warga biasa, apa yang sebaiknya kami lakukan dalam menghadapi krisis ini? Karena saya melihat beberapa teori netizen seperti sebaiknya masyarakat berbelanja biasa aja atau jangan nabung karena nanti ekonomi tidak akan berputar. Lalu ada yang berpendapat sebaiknya menghindari utang karena bunga utang akan sangat fluktuatif atau cenderung tinggi. Terus sementara disarankan untuk membeli tanah atau rumah karena harga bisa sangat turun. Wah, luar biasa datanya ya dari Bu Hedi. Jadi sebaiknya gimana nih Bapak dan Ibu? Mungkin Prof. Wibi dulu. Saya dulu ya. Tadi kan sudah saya paparkan ya. Jadi kalau menurut saya ya, kita bersyukur Indonesia ini sudah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ya hampir 2 term ini ada langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan baik ya. 1, 3 tahun yang lalu ya, sejak 3 tahun yang lalu Indonesia itu sudah swasembada beras. Saya kemarin di dalam beberapa kesempatan saya sampaikan begini. Kebutuhan primer itu kan pangan, sandang, papan, ya kan? Sandang dan papan itu tidak mendesak. Kalau toh kita butuh, ya, misalnya masyarakat bawah, ya toh nunggu Idul Fitri baju baru ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tidak setiap bulan harus beli baju baru kan gitu. Apalagi perumahan, sementara sewa, mungkin ikut ke keluarganya dulu, gitu, nempel-nempel dulu, ya numpang gitu. Nggak apa-apa. Sementara artinya sebelum penghasilan bulanan kita bisa meningkat, itu kita masih bisa menunda gitu. Tapi kalau pangan ini nggak bisa gitu loh, ya. Dan kita saya kira dominasi beras saya kira masih sangat besar. 1. Yang kedua, jagung itu di Sulawesi digerakkan produktivitasnya. Dan kita tahun ini juga kepingin swasembada jagung. Ya. Nah, memang yang belum berhasil adalah kedelai. Nah, karena kedelai itu kita masih impor dari Amerika Serikat ya. Walaupun yang kita impor itu sudah GMO loh ya. Kedelai kita kan sekarang gede-gede itu besar, itu udah rekayasa genetika itu ya. Tapi kita sendiri kalau menjalankan itu dilarang pemerintah gitu. Nggak boleh tuh. GMO itu dilarang untuk dikembangkan di perkebunan kedelai di Indonesia gitu. Nah, ini kan ironi gitu ya. Kita sendiri nggak bisa memproduksi tapi kita membeli ya produk yang sama ya dari negara lain. Yang diuntungkan kan negara lain gitu. Ya. Nah, lalu apa lagi ya? Kemarin, nah ini untuk menanggulangi kebutuhan gandum itu pemerintah sudah mengkampanyekan penanaman sorghum.
8 provinsi diwajibkan oleh Pak Presiden untuk menanam sorghum. Tahun ini sudah 15.000 hektar. Ya, nah tahun depan itu akan ditingkatkan menjadi 150.000 hektar. Ya, sorghum itu adalah pengganti gandum. Ya, nah, karena kita sudah kadung suka makan mie, nah, masyarakat Indonesia sudah kadung karena ada instan itu ya. Ya, kemudian juga dikembangkan oleh e-commerce. Nah, kemudian kita semua bahkan rakyat di bawah itu sudah terbiasa untuk makan mie ya. Nah, kemudian kalau ini kemudian gandum itu tidak ada penggantinya, itu akan menjadi menyusahkan kita semua ya, karena kita sudah tergantung kepada mie gitu. Nah, kemudian mie-nya dibuat bukan dari gandum tetapi dari sorghum. Nah, itu saya kira langkah-langkah strategis yang brilian yang saya harus menyampaikan apresiasi di dalam forum ini ya. Di mana-mana saya selalu mengatakan itu harus mendapatkan apresiasi. Nah, jadi dengan begitu ya kita sudah ekspor kita juga bagus, kemudian itu yang saya sebut dengan mendapat durian runtuh itu. Ya, durian runtuh. Kenapa? Ya, sampai bulan Agustus atau September ya, saya lupa datanya. Itu ekspor Indonesia itu hampir 35 miliar US dollar. Kalau kita sekarang nilai dolar kita, nilai tukar rupiah sekarang terpuruk terhadap dolar, itu karena hot money tadi, permainan the Fed. Itu tidak berkait dengan ekspornya itu. Tidak, artinya memang ekspor kita tidak mampu, masih belum mampu, tapi sudah bagus, sudah positif. Jadi banyak data-data indikator-indikator ekonomi yang saya kira menjauhkan kita dari risiko, ya, menurut saya, ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Mbak siapa tadi, Mbak Hedi ya, penanya. Ibu Hedi, betul? Ya betul Pak, ya betul saya. Ya, Bu Hedi, semoga saya menjawab apa yang Ibu cari jawabannya. Makasih. Baik. Makasih juga Pak Wibisono. Ya, sama-sama. Oke, dari Ibu Josi mungkin ada tanggapan? Baik, mungkin terkait pertanyaan pertama ya ke Bu Hedi, spekulasi krisis ekonomi. Apakah menurut kami ini akan terjadi? Kalau menurut saya ya, karena kan ditanyakan menurut Bapak atau Ibu. Kalau menurut saya akan terjadi karena ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi yang sudah terinternasionalisasi seperti yang diucapkan oleh Prof. Bibi sebelumnya, sehingga meskipun Indonesia itu mungkin berusaha secara internal kita berusaha stabil, tapi pasti kita akan terkena dampak dari perekonomian secara global di tahun 2023. Next, sebagai warga biasa, jadi begini Bu Hedi, saya juga warga biasa ya, sama seperti Bu Hedi. Nah itu teori netizen ya. Memang secara sekilas kalau kita lihat ya, masyarakat kita itu terjadi peningkatan belanja yang memang mungkin biasa saja atau seperti sebelum COVID-19. Tetapi peningkatan belanja ini tuh berdasarkan yang saya amati itu hanya terjadi di kawasan tertentu atau kawasan maju. Mungkin kalau Bu Hedi yang tinggalnya di kota Surabaya itu secara sekilas akan terlihat, oh konsumsinya masyarakat ini meningkat atau mungkin biasa saja. Tapi kalau Bu Hedi ke kawasan yang lebih rural seperti itu akan terlihat masyarakat yang memang ekonominya itu menengah ke bawah, itu mereka akan menahan konsumsi mereka dan meningkatkan menabung untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Next, untuk ini lebih ke arah investasi ya. Kalau dari investasi tanah atau rumah, kalau memang mau belinya itu KPR atau menyicil itu kita bisa bilang harganya itu akan lebih sangat tinggi karena ada kemungkinan bunganya itu fluktuatif cenderung tinggi yang memang floating, khususnya untuk rumah seperti yang saya bilang selanjutnya. Tapi kalau memang mampu beli cash itu saya kira akan menjadi investasi yang sangat baik.
Mungkin itu Oh, dari baik. saya, ya. Oh ya, siap. Iya. Terima kasih Bu Josi. Ya, baik. Oke, semoga Bu Hedi nangkep ya pemaparan dari Ibu Josi dan Pak Wibisono. Ya Bu, terima kasih banyak Pak Wibi dan Bu Josi. Oke, kita akan lanjut ke dua pertanyaan terakhir. Dua terakhir dari Pak Utomo. Mengapa maksud baik dari pemerintah itu tidak ditangkap baik oleh masyarakat? Apakah kemampuan komunikasi dari pemerintah yang kurang atau memang kekuatan lawan politik yang berhasil membangun opini? Wah, Pak Utomo ini mewakili suara hati kami para mahasiswa Fakultas Hukum. Gimana nih Pak Wibisono dan Ibu Josi? Iya, kalau saya tergantung kepada efektivitas komunikasi. Jadi artinya begini, kita itu kalau menangkap satu informasi yang dari luar harus hati-hati ya, sangat kritis. Jadi misalnya saja soal apa ya, kemarin itu soal ginjal itu ya, apa namanya, obat-obatan sirup. Nah, itu kan banyak juga pemain-pemain apa namanya yang suka melontarkan hoax itu, membuat daftar panjang gitu ya. Saya juga terkecoh waktu itu lihat, tuh kok betul ya ini, masa ini obat-obatan sebanyak ini lalu kemudian dilarang ya. Ternyata enggak juga, salah itu. Kan hanya kita masih berproses di situ. Jadi artinya begini, menurut saya jangan sampai kita ini punya literasi yang tumpul. Literasi kita, apapun ya, baik literasi yang melek huruf itu ya, kita sekolah itu kan supaya well literated. Tapi ada literasi-literasi yang berikutnya, literasi politik, literasi keuangan, literasi ekonomi, ya, literasi digital. Ya, jangan sampai kita menggunakan pengetahuan itu hanya sebatas tahu dan memahami, tetapi harus kita internalisasi menjadi panduan berperilaku. Jadi makanya kalau kita terima hoax ya jangan diteruskan gitu kan. Ya. Jadi kita mesti punya critical thinking dan punya kemampuan untuk berpikir kritis, lalu kemampuan juga untuk mencoba tadi kreativitas ya, inovatif gitu. Ya, berpikir selain kita logik juga harus lateral, dua-dua kita pakai. Ya, jangan hanya salah satu gitu. Nah, saya kira masyarakat yang terkena itu kan 10 tahun investasi bodong itu sudah memakan berapa itu? 115 triliun kerugian masyarakat itu. Bahkan kemarin testimoni yang saya lihat dari WA itu, ada seorang laki-laki yang sudah cerai, diusir mertuanya dari rumah, hartanya habis, bahkan utangnya yang sisa masih ratusan juta, sehingga mau bunuh diri. Ya, gara-gara ikut itu apa namanya? Robot trading. Ya, ikut apa namanya? Nah, jadi gini loh. Saya ini dosen keuangan. Jadi kalau ya memang dari ekonomi, saya suka tata buku. Jadi kalau ada tawaran dari orang yang menggiurkan, jadi sesuatu yang sangat menggiurkan, ya luar biasa indah, ya bagus gitu ya, lalu menarik gitu ya. Kita itu harus mundur, tidak boleh langsung nubruk. Ya, kita lihat dulu, ini apa ini, penawaran ini apa? Gitu. Nah kalau Anda tiba-tiba disodori orang, mana duitmu kasih saya, kamu saya kasih 10% 1 bulan. Ya hampir semua orang mau lah. Kalau betul-betul seperti itu kan, siapa yang tidak mau dapat 10% per bulan? Ya, tapi kemudian ini kan penipuan, ya sehingga kalau kita keluar uang, ya itu tadi Bu Heidi ya, likuiditasnya dijaga Bu, jangan dihabiskan, ya mesti ditahan. Minimum 30% dari aset kita itu harus liquid. Ya, liquid boleh ditaruh di deposito yang setiap saat bisa diambil, ya. Kemudian apa namanya? Biar hasilnya kecil enggak apa-apa, tapi liquid gitu. Ya, kita jaga itu, ya. Nah, sehingga kalau kita mendapat tawaran-tawaran seperti itu, ya kita jangan cepat-cepat kita menyerahkan itu kepada. Kalau kita menyerahkan uang kepada orang lain, pertanyaannya balik apa enggak gitu.
Kalau uangnya tidak bisa kita tarik kembali ya jangan diserahkan gitu. Ya, kita harus sangat hati-hati. Nah, di sini masalah hukum ya. Nah, kita Indonesia ini kan yang paling parah kan keadilan ini tidak bisa tegak gitu kan. Lihat di kasus di kepolisian, lihat di Mahkamah Agung kan gitu. Ya, koruptor di Indonesia yang merajalela kan gitu. Bukan tambah kecil tapi tambah banyak. Nah, ini yang karena itu dihitung pakai finance itu, pakai duit itu. Pakai manajemen keuangan itu. Ya, kalau saya bisa mengumpulkan sekian ratus triliun, saya masuk BUI 4 tahun, dapat remisi, kemudian saya jalani 2 tahun, saya keluar, ya saya tetap kaya gitu. Nah, ini yang sangat jahat untuk kehidupan bersama. Ya, saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Wibisono. Dari Ibu Josi bagaimana Bu? Apakah ada tanggapan? Kenapa sih suaranya pemerintah ini kok asumsinya negatif ya di mata masyarakat? Yang pertama kita memang belajar dari sejarahnya ya. Jadi untuk yang subsidi BBM ini itu kan perubahan itu sangat mendadak ya Bu. Ini tentu menciptakan shock di kalangan masyarakat seperti itu. Mereka kayak tidak prepare, apalagi itu udah siang-siang, tiba-tiba bensin naik. Nah, yang kedua, sebelum kenaikan BBM ini kan pemerintah kita itu memang sudah ada beberapa isu negatif ya, seperti kebocoran KTP, kebocoran data KK, dan lain sebagainya. Ini tuh menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Jadi, apapun informasi yang mereka dapatkan dari pemerintah itu persepsinya negatif aja. Apalagi ini masalah uang ini kan agak sensitif ya. Seperti itu. Oke, baik. Saya kaget kok tiba-tiba Ibu Josi diam. Oke, kalau begitu semoga menjawab ya Pak Utomo. Ini sayang sekali teman-teman saya dari hukum ini tidak datang di sini. Ini kalau datang mungkin mereka sudah on mic. Hidup Bu Josi, hidup Pak Wibisono, mohon maaf. Oke, baik. Kita akan ke pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Masih dari Bu Hedi. Bu Hedi ini sangat mendengarkan sekali ya dari tadi pemaparan Bapak dan Ibu. Oke, izin bertanya, mengapa Jepang selalu disebut krisis ekonomi dan bahkan dijadikan pembanding kondisi ekonomi Indonesia, namun hingga kini rupiah masih berada di bawah yen? Bagaimana nih Bapak Ibu? Ya, saya dulu ya. Jadi Jepang itu termasuk juga tadi sudah saya singgung negara yang sudah mature, sudah matang. Kemudian satu faktor lagi, penduduk Jepang itu turun. Penduduk negara kalau mengalami penurunan, artinya tidak bertambah penduduknya. Kalau global naik ya, 27 September kemarin pecah 8 miliar penduduk dunia. Tapi penduduk Jepang itu mengalami penurunan. Negara yang penduduknya tidak tumbuh, itu kalau pertumbuhan ekonominya tidak positif, nggak apa-apa. Tidak menjadi problem. Gitu. Nah, pertanyaannya, kalau pertumbuhan penduduk itu masih positif ya. Singapura dulu pernah ya, tahun 80 sekian itu negatif ya, sehingga bagi warga yang mau memiliki anak itu mendapatkan subsidi pajak ya, menjadi perlakuan istimewa di pajak gitu. Ya, sehingga kemudian menjadi positif kembali. Nah, Indonesia masih positif ya, sekitar 1% kan masih pertumbuhan penduduknya, dari angka kelahiran dan angka kematian masih net increase ya. Ya, bukan net decrease. Kalau Jepang sudah net decrease ya. Jadi sudah mengalami penurunan terus-menerus. Jadi tadi ya saya katakan. Makanya Jepang itu kalau kemudian tidak tumbuh ekonominya, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau saya Jepang itu waktu saya kuliah dulu di UNER ya tahun 80-an, itu yang saya agung-agungkan Jepang itu adalah Japan Incorporated-nya itu ya, Japan Inc-nya itu ya, INC. Nah, saya dulu mengimpikan Indonesia itu juga punya
menjadi Indonesia Incorporated gitu. Artinya dikelola secara korporasi sehingga negara ini juga bisa tampil makmur gitu. Ya, saya kira itu. Ya, saya kira gitu Bu Edi. Ya, baik. Terima kasih banyak jawabannya Pak Wibisono. Dari Ibu Josi mungkin ada tanggapan? Baik, terkait dengan negara Jepang ini sebenarnya tanggapan saya tidak jauh berbeda ya dengan Prof. Bibi, di mana negara Jepang ini memang sedang krisis SDM, khususnya krisis generasi muda. Nah ini secara langsung itu berdampak terhadap perekonomian di Jepang itu sendiri. Kan dalam 1-2 bulan terakhir ini tuh kan memang yen itu mata uangnya terus-menerus turun. Dan ini memang tren yang tidak baik ya. Kalau pertanyaan dari Bu Hedi ini kan hingga kini Mas rupiah masih berada di bawah yen. Ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Mungkin kalau di Jepang tuh ketimpangannya kan tidak terlalu tinggi, tidak kayak di Indonesia. Kemudian kayak aktivitas perdagangannya Jepang itu kalau setahu saya pada komoditas produk tertentu tuh mereka mengimplementasikan kalau di dalam negeri itu harganya itu lebih mahal daripada ketika mereka melakukan ekspor. Itu juga salah satu pengaruhnya juga kenapa sih perekonomian Jepang itu jauh lebih stabil daripada di Indonesia. Dari saya mungkin segitu, Bu Kezia. Baik, terima kasih banyak Ibu Josi dan Pak Wibisono. Mungkin adakah dari Bapak Ibu satu lagi kayaknya masih nuntut mungkin ya? Terima kasih Bu Josi dan Pak Wibi. Iya, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu? Satu lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada karena keterbatasan waktu juga ya sebenarnya, maka pertanyaan tadi terakhir dari Ibu Hedi juga sekaligus menutup atau mengakhiri webinar kita pada sudah siang ya, siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Ada Pak Wibisono, ada Bu Josi, yang meskipun di tengah kesibukan beliau-beliau yang hektik, namun masih menyempatkan waktunya untuk sharing materi yang luar biasa sekali hari ini. Harapannya dari saya pribadi setelah ini kita menjadi netizen-netizen yang lebih cerdas ya, supaya saat menanggapi sesuatu tidak hanya perkara BBM ini saja, tapi kita bisa melihatnya dari sudut pandang bermacam-macam. Tidak hanya kita melihat dari jangka waktu dekat saja, tapi kita bisa melihatnya dari jangka waktu atau dari sudut pandang yang lebih luas dari sebelumnya. Terima kasih kembali Pak Wibisono, Ibu Josi, dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Dari LPPM juga terima kasih banyak semuanya. Jika ada saya salah kata, salah ucapan, salah tindakan, saya mohon maaf. Terutama buat Bapak Ibu narasumber, saya tadi bolak-balik salah sebut nama. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan. Kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada Pak Tang. Oke, baik, terima kasih Mbak Kezia atas dampingannya yang sudah tadi sudah dilaksanakan ya mulai dari sekitar pukul 10-an ya tadi ya. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Wibi ya dan juga Bu Josi ya atas materinya yang sangat bermanfaat juga ya tadi. Begitu banyak pertanyaan yang sudah dilontarkan dari peserta ya dari internal maupun eksternal ya Ibu Bapak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta dari internal maupun eksternal ya. Di situ tadi juga sudah ada seperti contoh Pak Toto ataupun Bu Hedi ya. Itu juga saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum ditutup perlu kami ingatkan juga jangan lupa untuk mengisi presensinya ya, Bu Bapak. Tadi sudah dikirim link presensinya. Itu ada di chat room ya, Bu Bapak bisa cek. Ya, tadi sudah disampaikan linknya. Nanti juga Ibu Bapak bisa mendapatkan materi sekaligus juga ada sertifikatnya sebagai peserta. Ya, oke. Oke, baik. Sebelum ditutup, bisa mohon dinyalakan kameranya, Ibu Bapak, untuk kita foto bersama dulu ya.
sebagai dokumentasi acara seri edukasi masyarakat tahun 2023 ini ya, Ibu Bapak ya. Oke, ini kebetulan ada satu layar aja, satu halaman. Oke, siap semua ya, Ibu Bapak. Dengan agenda hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, foto bersama sudah selesai. Oke, dengan demikian seri edukasi masyarakat hari ini sudah selesai ya, Ibu Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan seri edukasi masyarakat hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh yang hadir ya, kepada narasumber ya kita, yaitu Pak Wibi, Bu Josi, Mbak Kezia, dan peserta lainnya yaitu dari internal maupun eksternal Ubaya ya, dan juga teman-teman APPM yang hadir membantu kegiatan saat ini. Baik, jangan lupa kita juga bisa ketemu kembali nanti di bulan depan ya Ibu Bapak. Jadi ini memang kegiatan bulanan. Jadi nanti akan ada informasi berikutnya terkait dengan kegiatan seri edukasi masyarakat dengan topik yang berbeda yang mungkin lagi tren atau hot atau nanti gimana ya. Nanti akan disesuaikan dengan kondisinya. Baik, itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu semua Ibu Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wibi, terima kasih Bu Josi. Bu Josi, Terima kasih makasih. semuanya. Pak Wibisono, Ya. makasih. Pak Wibi, Bu Josi, Pak Tang, Mbak Kezia, kembali makasih duluan ya. ya, Pak. Ya, sampai Makasih, ketemu Pak. lagi. Ya, Pak Toto, terima kasih Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Iya Pak, sami-sami Pak Toto. Nggih. Nggih, sampai ketemu lagi. Yuk. Matur nuwun. Iya.